saya, ada yang direbus, ada yang diminum, ada yang dimandikan, ada yang dibawa. Itu terserah hati saya. Karena saya bilang tadi, saya itu seperti ini, makanya ditanya, hati saya. Dengan itu apa nggak bingung ngobatin orang, banyak orang yang datang? Enggak. Kalau mereka datang itu kesana Gusti Allah kok. Ya aku ya wis Allah mampu wis karena kesana Gusti Allah. Saya cuma sekedar sebagai sarana sababiyah saja. Maka itu mau kan. Monggo sekarang dibawa dulu. Monggo sekarang dulu aja. Sekarang dulu. Bisa. Mana saya kalau dulu. Nanti tak kasih uang. Sekarang dulu. Ini enggak apa-apa godong. Ngapunten itu daun apa itu? Itu daun apa? Sirkoyo. Daun apa niku, Mas? Sirkoyo. Sir niku nggih kerentak. Jadi sing maring nama nggih Sunan Kalijogo niku. Wah, dilatang dulu. Enggak tahu. Wah, wis sakti. Ya enggak lah, Bu. Tapi kalau nama. Oh, dia. Enggak boleh par bawa baca aja. Bon, niki monggo. Mulai sek. Yus kunae. Yure godhongi gedene. Godhongi gedene. Godhongi. Ini kunae gitu. Lho, godhongi. Dipen no. Lho. Bon, monggo. Kowe, maaf. Itu uang asli apa uang palsu itu? Coba Mas. Aku ini kebetulan ada saya. Coba saya pengen melihat. Ngapunten. Maaf loh, Gus ya. Iya, betul. Maaf, ini saya tetap ambil gambar. Coba. Saya pengen tahu. Karena ada kan nek Bapak niki coba contoh ini ya. Mau pira mau? Bedone mau. Apa tadi enggak bawa uang? Nggih. Terus masih ada sangat minta apa itu? Kalau gantung diri ini, Oh gitu. jadinya kekurangannya. Dicek di bank ya apa gitu Bapak. Enggak ada surat, itu bukan orang bodoh, Bos. Iya. Bahasa sana sulap sing duit kayak godhong dan duit gitu kayak ada. Enggak dijoli ya di sana ya itu gawanan. Jadi bukti nanti 500.000 sama kasih dia itu sama bawa. Uang palsu apa bukan gitu. Wes monggo. Ini asli ya. Asli Pak D. Benar Bu, kalau jenengan kan hanya melihat dari jauh. Ternyata dari baunya itu Dari baunya. Ibu-ibu nek arep dipahami. Nah, Mas, ini mumpung ada saya di Joko Gondrong ya di sini. Ini sama bawa pulang dulu. Kalau menurut saya ini di sini asli, tapi kalau nanti berubah di rumah, sampai dibawa ke sini lagi. Mau ada saya. Ya, ini monggo. Angel ya sange. Beli orang di rumah itu. Nggih, monggo. Oke, ini satu pembuktian juga ya. Ini satu pembuktian juga. Amit di Joko Gondrong. Ya. Saya jawab. Ya, Itu monggo. Amit nggih. Nggih, Amit. Bukan pembuktian. Jadi saya katakan di sini ya. Yang namanya penggandaan uang demi Allah demi Rasulullah itu menurut saya tidak ada. Betul. Nah, itu yang saya maksudkan. Tidak ada satu orang pun entah gelarnya Gus, gelarnya Kiai, gelarnya Mbah, gelarnya Ki, gelarnya siapa aja yang bisa menggandakan uang. Menurut saya itu tidak ada. Kalau memang orang itu bisa menggandakan uang, dia tidak akan mungkin meminta uang kepada siapa. Jadi perlu untuk dipahami yang namanya ilmu hikmah itu terjadi hanya ketika dalam keadaan yang terdesak. Ketika terdesak baru itu nanti bisa terjadi. Jadi bukan untuk pembuktian, wah nanti daun jadi uang dan sebagainya, bukan. Ini tadi kalau bukan karena orangnya sakit, dia itu butuh uang, ya nggak saya begitukan. Oh, Karena gitu. dia itu butuh uang, jadi dua keluarganya itu sakit, ya saya kasih uang aja seperti itu. Itu pun juga ya uang saya sendiri seperti itu. Saya nggak ngambil uang dari mana-mana. Jadi saya jangan sampai nanti diplesetkan begitu atau nanti salah asumsi lagi Salahuddin itu pengganda uang. Demi Allah demi Rasulullah saya nggak bisa menggandakan uang seperti itu. Saya aja untuk bangun pondok ini ya bekerja kok. Saya juga punya pekerjaan kok. Enggak, masalahnya kan ngeten Gus ya. Ini kalau saya di sini jelas ini ibarat
Kru saya memang nggak bawa kru. Jenengan kan ini ada bukti ya di sini. Di depan saya juga ada kamera. Ini saya cuma bawa satu kamera ini aja. Jadi kalau yang saya buktikan tadi itu memang saya melihat tadi itu adalah daun, ya. Dan setelah dibawa oleh si mas-mas itu, kenapa di situ bisa jadi uang? Dan setelah saya cek, uangnya tadi adalah asli, gitu. Jadi di sini bukan masalah saya sendiri paling tidak percaya dengan adanya dukun atau oknum spiritual atau oknum dukun yang menggandakan uang. Gitu. Ini tadi saya membuktikan bahwa itu adalah uang asli. Ya. Jadi seperti itu, Gus. Jadi gini, Oke. memang gini masalahnya. Saya memang bukan siapa-siapa. Subscriber saya hanya sekitar 1.600.000. Ketika itu ada orang yang menyerang saya, punya teman ya kan, punya teman subscribernya hampir 22 juta, yang namanya Bang Deddy itu kan. Nah, subscriber yang 22 juta dibenturkan dengan saya yang hanya 1.600.000, ya tentunya yang 20 juta itu nggak pernah melihat saya, sehingga di sana dikatakan saya itu dukun. Padahal saya itu kalau orang yang sudah melihat saya loh, dari awal saya punya channel YouTube itu saya itu berantas dukun loh, berantas dukun-dukun yang pengganda uang, dukun santet dan juga dukun cabul, tapi bukan dukun-dukun pijat, dukun suhu dan sebagainya. Nah masalahnya saya dibenturkan dengan orang yang mempunyai viewer, yang mempunyai subscriber puluhan juta tadi, sehingga apa? Sehingga framingannya ya saya itu dukun begitu, padahal saya memberantas dukun-dukun cabul tadi. Nah ini jangan dibahas di sini dulu, karena itu adalah salah satu hal yang pengen saya tanyakan ke jenengan nantinya. Gitu. Makanya ini saya bahas nanti biar nggak di framing lagi Gus Samsudin sekarang jadi dukun pengganda uang loh. Dari dulu sih lihat video-video saya, bahkan saya pernah datang sama pengacara saya, di situ lihat ada warga sekitar, ada Pak RT, ada Pak RW. Silakan dilihat video saya waktu itu, kalau nggak salah saya ke Tulungagung. Saya waktu itu ada seseorang yang bilang katanya bisa menggandakan uang sampai dia itu mau diceraikan sama suaminya merantau ke Malaysia, uangnya habis untuk digandakan itu. Nggak taunya nggak bisa. Sampai akhirnya saya ribut di sana sama beliau itu. Akhirnya uangnya dikembalikan. Itu ada videonya kok. Dan sampai sekarang pun orangnya ada tapi sudah nggak buka praktek seperti itu. Nanti Ki Joko Gondrong kalau mau silaturahmi ke sana silahkan, saya kasih tahu rumahnya, tapi saya nggak ikut. Gitu. Tapi asli ada seperti itu. Nah seperti ini kan jangan sampai salah paham gitu. Saya dari dulu sering mengatakan tidak ada yang namanya dukun pengganda uang. Namanya itu oknum. Kalau dukun pengganda uang di Jawa dicari di mana saja nggak ada. Kalau ada yang mengatakan itu dukun pengganda uang, yang mengatakan dukun pengganda uang itu pun salah. Karena itu oknum. Kayak dukun santet nggak ada dukun santet. Itu namanya oknum seperti itu. Santet itu pun juga salah penafsiran sebenarnya. Bukan santet itu hanya menyakiti seseorang, itu pun juga salah sebenarnya. Tapi ini sebenarnya memframing seseorang untuk menjatuhkan, bahkan untuk merusak budaya itu sendiri kalau menurut saya. Iya. Jadi ngoten mawon nggih. Oke. Monggo dilanjut. Saya lanjutkan dan ingin saya sampaikan bahwa nggak ada yang namanya dukun pengganda uang. Itu alhamdulillah min jalik, itu jelas penipuan menurut saya. Yang mulia ya butuh dalam berapa. Assalamualaikum. Oke, monggo lanjutkan dengan tamu-tamu saya. Oke. Yang jelas saya ucapkan terima kasih matur suwun Ki Joko Gondrong mau silaturahmi ke sini. Semoga kita tersambung silaturahmi. Sedulur selawat-selawat simulasi Gusti Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Rahayu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, dengan saya harap tetap belajar tentang dipraktekkan ilmu asrofa, al-wafa dan al-jabal. Dipraktekkan amalannya. Jadi pikiran itu ada puncaknya bukan pada bacaan, bukan pada zikir sihir, zikir ismuza, zikir sama dan sebagainya, bukan. Tapi pada prakteknya, pada kelakuannya, pada akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, sampai mengamalkan titibah, mengamalkan bismillah, lalu muncul mahabbah, cinta terhadap semuanya, cinta terhadap semua manusia, lebih-lebih cinta kepada orang tuanya, dan tidak ada kebencian di dalam hati panjenengan, berarti amalan itu sudah benar-benar mancing di dalam diri panjenengan. Jadi saya harap amalannya benar-benar diistiqomahkan,
diamalkan. Kalau panjenengan itu sudah bisa benci terhadap namanya itu bisa sayang terhadap orang yang benci sama jenengan, berarti mulai senang terhadap orang yang gak senang sama jenengan, itu berarti amalannya sudah mati. Tapi kalau masih marah dengan cacian orang, masih jadi orang yang amatiran. Orang yang amatiran itu yang bagaimana sih? Yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Biasanya sering berkata, saya itu akan baik kepada orang yang baik sama saya, itu orang amatiran. Makanya untuk bapak-bapak ini saya sampaikan, ketika panjenengan ingin kaya, ingin usahanya itu jaya, kunci utama yang pertama adalah baik terhadap istrinya. Kalau panjenengan itu sudah bisa baik itu nggak perlu istri itu cerewet, istri itu nggak bersyukur, istri itu melawan. Tidak ada satu hal apapun yang bisa menggugurkan panjenengan berbuat baik. Sama ketika panjenengan berbuat baik kepada orang tua. Tidak ada satu hal apapun yang bisa menggugurkan tanggung jawab anak untuk berbakti kepada orang tua. Masih tak orang tuanya maksiat, masih tak orang tuanya gak tahu sholat, masih tak orang tuanya itu mau sifatnya nggak bagus, kita harus tetap baik kepada orang tua. Karena kebaikan itu pada dasarnya adalah perintah Allah. Baik loh ya ke orang tua, bukan taat. Kalau taat itu hanya kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah. Kalau ke orang tua itu kewajibannya adalah berbuat baik. Makanya sering ada yang datang ke sini menyampaikan, saya itu punya orang tua, sudah saya baiki ternyata nggak baik sama saya itu punya mertua, saya sudah baik tapi saya tetap dibanding-bandingkan dengan menantu yang lainnya. Saya harus bagaimana Gus? Saya jawab, kamu harus tetap baik sama orang tuamu, kamu harus baik sama mertuamu, sebab kebaikan itu tidak ada satu hal apapun yang bisa menggugurkan itu. Nggak ada yang bisa, karena berbuat baik itu tujuannya untuk mencari ridha Allah. Sekarang kalau baiknya hanya karena orang tua, terus kalau orang tuanya sudah pikun umpamanya, kan orang tuanya sudah pikun, dikasih makan katanya belum, ya kan? Terus dia marah-marah. Apakah kita terus nggak baik sama orang tua? Bagaimana ketika masa kecilmu? Kasih makan lari-lari, ibunya lagi tidur kamu nek, ya itu susah tidurnya. Ketika itu gimana? Kamu baik sama tetangga, kalau kamu hanya baiknya karena manusia, kamu akan kecewa. Kamu punya makanan, kamu ngasih ke tetangga, terus tetanggamu masak, kamu nggak dikasih, kamu kecewa. Karena kamu baiknya cuma karena manusia, kamu baik sama teman, sama orang tua, sama saudara. Harus benar-benar baik karena Allah. Nah, berbuat baik karena Allah itu harus disertai dengan kesabaran dan juga keikhlasan. Karena berbuat baik itu kayak orang menanam, karena padi itu tumbuh rumput kok, seperti itu. Jadi itu pasti ada ujiannya. Dan saya ambil gini yang terakhir kalinya ya. Saya itu dari tahun 2000 jalan dari Lampung ke Jawa ini, soal beberapa kiai, bahkan guru saya juga ada yang di Jawa dan lain sebagainya. Maka saya lihat kiai-kiai yang keramah, orang-orang yang keramah itu karena isinya cerewet. Makanya saya katakan sengsara itu membawa berkah. Setiap musibah pasti ada hikmah. Jangan menganggap suatu hal yang buruk itu pasti buruk. Di balik keburukan kita ada kebaikan. Kan tujuannya juga memaiki. Dan merasa diri kita paling baik. Ketika sholat, untuk orang yang sholat itu nggak baik. Jangan seperti itu. Kalau orang itu kalau kamu nggak bijaksana, kalau kamu nggak tahu hikmahnya, bencinya setengah mati. Tapi kalau kamu bijaksana, kotoran cuma di rumah diambil, ditaruh di tanaman, menyuburkan, kamu makan kok. Semuanya ada hikmahnya. Bahkan saya bisa kok bikin babi itu bisa kamu makan. Saya bisa. Caranya bagaimana? Babi mati dipendam, tanahnya ditanami singkong, tumbuh padi, tumbuh singkong kamu makan. Jadi halal kan? Simpel kayak gitu. Jadi jangan melihat sesuatu hal itu hanya buruknya saja. Kita nggak tahu orang itu kelihatan baik atau tidak itu di akhir-akhirnya, bukan di awal-awal. Ada riwayat, ya kan, orang yang hafal Al-Quran, ya kan, lalu berjihad, matinya karena wanita, akhirnya masuk neraka. Ada juga yang peminum pemabuk, akhirnya masuk surga. Bahkan ada seorang kiai yang 202 tahun taat. Siapa namanya? Syekh Basi saya. Akhirnya apa? Masuk neraka karena apa? Tergoda oleh wanita. Seperti itu. Jadi jangan kita itu gampang baik orang. Intinya ya kita itu boleh berbuat baik, tapi jangan merasa diri kita paling baik. Jadi hati itu penuhilah dengan cinta, sehingga ada tempat untuk menjadi. Amin ya rabbal alamin. Ini kiai saya yang di mata. Aduh, insyaallah Allah masih dalam. Kita doa bersama-sama.
berdoa itu pada hakikatnya adalah menerima. Jadi bukan kalau kita itu berdoa lalu kita itu meminta itu nanti kecewa. Kalau ada pengamen ke sini, pengamennya itu suaranya bagus, saya itu suka, saya sering diam, saya dengarkan, lama nggak saya kasih, sampai nunggu lama. Kalau saya nggak suka, ada pengamen yang datang, langsung kasih uang suruh pergi, karena saya nggak suka. Tapi kalau saya suka, suaranya, rupanya, lagunya, saya dengarkan dulu. Mungkin Allah rindu dengan bahasa-bahasa doa kita bangun malam, sehingga nanti ketika saya ngasih nggak tanggung-tanggung saya 1 juta, ya kan? Mama biasanya kasih 10.000, tak kasih 100.000 karena saya suka. Jadi jangan mengira kalau sampai berdoa nggak langsung diterima, nggak langsung dikabulkan. Insya Allah nggak suka, bukan begitu, bukan seperti itu. Ini pentingnya belajar tentang asoba, al-wafa dan al-jawa. Kalau orang Jawa panisa, kebumian, kepawasan, bisa. Terus dungan ini intinya nerima liat ya. Nerima. Sampean kalau dikasih baju sama orang tua, sampean terima, sampean pakai, itu hal-hal yang bagus, pasti nggak minta lagi dikasih. Tapi kalau dikasih baju, kalau sampean nggak nerima jalur, nah apa nambah bawa keset, nah jalur. Setelah bakal diwai kan. Nanti azan, nanti kita berdoanya di depan sana bareng-bareng karena memang saya merasa doa itu, makanya saya itu kalau malam, kalau istri saya marah ya saya itu malah senang. Saya senang kalau istri saya marah daripada istri saya itu muji saya. Karena kalau marah itu minta disayang, kalau marah itu berarti minta disayang. Kalau muji-muji ini nanti ada sesuatu hal yang mau diminta, itu bahaya. Teman ganteng, baik, orang kalau suka nih emas, suka nih mobil, malah lebih ya. Saya senang berarti dia lebih sayang. Nanti saya pengen kita berdoa itu langsung di bawah langit, langsung duduk di tanah itu. Makanya jenengan mungkin sering kesini, kalau bapak ini tahu lah, saya itu sering duduk di depan, tidur di pelataran, gitu. Nanyain saya mana Gus Jali, telah saya balik pada loh jenengan. Karena saya itu sukanya di depan, malam itu langsung di tanah. Itu namanya kabumi. Belajar warnanya. Saya senang kalau berdoa itu di depan. Nanti kita langsung duduk di depan sana, sama seperti kita sujud itu. Jika kita itu benar-benar menerima apa yang Allah berikan, insya Allah kita akan mulia. Amin ya Allah. Sekarang azan, sholat maghrib dulu, nanti kita berdoa bersama-sama di depan sana. Oke, langsung di sana. Oke, insya Allah. Nah ini sudah kita gondrong. Sebenarnya saya ingin nanti ada orang itu yang membantu saya untuk membangun di depan itu. Dan ini alhamdulillah, ini saya nggak minta ya, tapi alhamdulillah ini tadi katanya banyak yang kasih. Karena memang kebetulan ini saya lagi mau bangun untuk tirakatan, seperti nanti pondok-pondok kecil gitu saya bangun di belakang tembok sana. Itu nanti tamu-tamu yang datang yang mengambil pembelian asmasir atau jajalut atau asma karomah atau asma karomah sunat kalijaga atau asma sungai rajin, itu nanti kalau mau tirakat saya bikinkan tempat di belakang. Dan satu tempat itu kan 15 juta. Insya Allah saya nanti mau bikin 27 kamar-kamar kecil, rumah-rumah kecil ya. Mohon doanya Mama. Insya Allah bisa. Monggo sekarang sholat maghrib dulu. Nanti kita di depan sana ya. Di depan sana. Karena saya dulu pernah lagi sholat malam di dalam, di luar itu rame. Saya kira itu ada demo. Ini cerita apa adanya. Setelah saya keluar ternyata di depan itu rame, banyak orang yang lagi sholawatan. Mau saya sapa itu sudah pergi. Ternyata ya tempat berdoanya itu di depan sana. Makanya saya kalau nanti pas mendoakan itu oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.